Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aslila la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Azhar dan pengurus serta jamaah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin karena ditakdir kembali bisa rukuk, bisa sujud, taqarrub, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan hal yang mudah karena nyatanya tidak semua orang ditakdir bisa rukuk dan sujud. Bisa hadir di masjid juga suatu nikmat yang besar. Tidak semua orang diberikan kesempatan bisa berangkat ke masjid. Bisa taklim setelah sholat juga saringan lebih rapat lagi. Karena tidak semua orang bisa mengikuti untuk kajian. Untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban. Setelah kewajiban sholat subuh berjamaah, maka ada kewajiban thalabul ilmi. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka sekali lagi ketika kita masih duduk mengkaji bersama ayat-ayatnya Allah, kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, beliau memberikan motivasi yang luar biasa. Man qara'a fi lailati yaumil jumu'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam-malam Jumat, maka dia akan diberikan nur cahaya bainahu wa baina baitil atiq, antara dia dengan Baitul Atiq, antara kita dengan Mekah itu ada pancaran cahaya yang sangat terang. Dalam keterangan yang lain, ketika nanti di yaumil qiyamah, bacaan surat Al-Kahfi itu akan menjadi pancaran yang sangat terang dari mulai telapak kaki kita sampai dengan langit. Jadi telapak kaki kita akan mengeluarkan cahaya dan cahayanya itu cemplorotnya sampai ke langit. Dan ini adalah atas kitab bacaannya di dalam setiap malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Jadi memang Al-Quran semuanya spesial, semuanya adalah utama, tetapi masing-masing surat itu ada kelebihannya masing-masing. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi di antara gambaran-gambaran yang disampaikan di dalamnya. Amal ula, adapun cerita yang disampaikan dalam surat Kahfi yang pertama adalah wahiyatis suatu ashabul kahfi, kisah cerita tentang ashabul kahfi, yaitu wahiyatis suatu tadhiyatu bin nafsi fi sabilil aqidah, orang
atau sekelompok orang yang dalam menjaga akidahnya itu luar biasa, bahkan sampai dikejar-kejar penguasa dan dia harus keluar dari negerinya hanya mempertahankan akidah. Ini tentu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita bahwa akidah tidak boleh tergantikan dengan apapun. Meskipun taruhannya adalah kita harus keluar dari negeri sendiri, meskipun itu taruhannya adalah nyawa. Seperti kisah Ashabul Kahfi, mereka dengan mempertahankan akidah sampai mempertaruhkan tanah airnya untuk ditinggalkan, dia memilih menjaga akidahnya. Ini gambaran yang pertama yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi. Wal kisah tsaniyah, kisah yang kedua yang diceritakan di dalam surat ini adalah kisah Musa al-Khidir. Ceritanya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir. Ini kisah yang menjelaskan tentang bagaimana upaya mencari ilmu meskipun harus berburu dengan guru yang jauh, dan meskipun dengan berburu dengan guru yang di luar logika rasional kita. Yang syarat dari berburu itu adalah ta'ziman wa ta'atan. Jadi ta'zim dan taat. Ini Nabiullah Musa alaihissalam diminta oleh Khidir syarat boleh berburu kepada beliau, asal dia manut, tidak boleh banyak bicara dan tidak boleh banyak bertanya. Meskipun Nabi Musa alaihissalam itu diperlihatkan dengan berbagai macam peristiwa yang di luar logika manusia, di luar logika syariat, maka karena sudah berjanjian di awal, Nabiullah Musa tetap taat karena dia ingin mendapatkan ilmu dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang ketiga adalah kisah salis, kisah Dzulqarnain, kisah tentang penguasa yang namanya Dzulqarnain. Nah, ini ada di dalam surat Al-Kahfi. Insyaallah nanti kita akan ketemu cerita-cerita yang berkaitan dengan tiga cerita ini. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita telah bahas ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kata Allah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, yaitu Tuhan yang telah menurunkan kepada hambanya. Menurunkan apa? Alkitab, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Kitab yang bagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat kitab yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu iwajan, bengkok dalam logika berpikirnya, bengkok dalam ceritanya, bengkok dalam apapun, tidak ada sama sekali. Bahkan Al-Quran disifati sebagai zalikal kitab la raiba fihi. Zalikal kitab, kitab ini kata Allah, zalikal kitab, kitab itu yang ada di Lauhul Mahfuz, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan, bahkan tidak ada potensi keraguan. Jadi potensi ragu saja tidak ada, apalagi keraguan. Nah, ini sifat yang disampaikan oleh Allah supaya kita mantap di dalam berhujjah, mengambil hujjah dari Al-Quranul Karim, mantap untuk mengikuti Al-Quran, mantap untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena apa? Lam yaj'al lahu 'iwaja, bahwa Quran itu tidak ada kebengkokan sama sekali. Kebengkokan dalam ceritanya yang mungkin dikarang-karang atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, tidak ada sama sekali. Ini Al-Quranul Karim, karena memang Al-Quran adalah Al-Mu'jizul Munazzal. Bahkan
Bahkan tantangan Al-Quranul Karim dari mulai Quran ini diturunkan, yang ketika saat itu banyak orang yang tidak percaya, maka ditantang oleh Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keadaan ragu terhadap Quran, kok masih ragu, mengambil hujjah dari Quran masih ragu, mengambil Quran sebagai petunjuk hidup masih ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka fa'tu bi suratin min misli, datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran, wa syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah orang lain untuk membantu kalian membuat satu surat saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja boleh untuk diajak membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wa syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar bahwasanya menganggap Quran itu adalah karangan Muhammad, ini bikinannya Muhammad, buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Makanya banyak di ayat-ayat awal atau di awal surat itu fawaidul suaranya itu ditulis dengan cuma huruf-huruf saja, misalnya alif lam mim, ada yasin, ada toha, ada kaf, ya ain, shad, macam-macam fawaidul suwar yang hanya huruf-hurufnya saja. Kata para ahli tafsir ini menjelaskan bahwasanya mengatakan, wahai orang-orang yang tidak percaya Quran, wahai orang yang masih ragu terhadap Al-Quran, Al-Quran ini ditulis dengan huruf hijaiyah, sama dengan ketika kalian menulis dengan huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran terdiri dari alif lam mim. Maka kalau andai kata kalian bisa, silahkan fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Dan tantangan ini masih berlaku kepada siapapun yang masih ragu terhadap Al-Quran, maka datangkanlah satu surat, dan tidak akan pernah sampai dengan hari kiamat yang bisa menandingi kemukjizatan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran disifati oleh Allah wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan dalam Al-Quran itu iwaja, yaitu bengkok logika berpikirnya, bengkok ceritanya, bengkok hukumnya, dan bengkok yang lain. Tetapi Quran itu qayyimah, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasan. Tapi Quran itu adalah qayyimah, betul-betul tegak, betul-betul lurus, jejak. Ini Quran. Hukumnya juga tegak lurus, hukumnya juga sangat tegas, qayyimah, berdiri dengan tegak, tidak pilih-pilih. Dalam menceritakan tentang peristiwa sejarah juga tegak, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dalam menjelaskan tentang etika juga etikanya itu etika yang semua kalangan itu bisa menegakkan etika itu dengan baik. Jadi bukan hanya etika misalnya bisa dipahami, bisa diterapkan di Arab saja atau di suatu tempat tertentu saja, tapi adab etika yang diajarkan oleh Al-Quran, siapapun dari suku apapun, dari belahan dunia manapun bisa menerapkan etika-etika yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya qayyimah, bisa tegak kapanpun, dimanapun. Meskipun Al-Quran itu sudah 1400 sekian tahun,
etika yang diajarkan masih sangat-sangat relevan, dan bahkan sampai akhir zaman pun etika yang diajarkan Al-Quran tidak akan berubah dengan perubahan-perubahan zaman. Ini namanya qayyimah. Bahkan hukum-hukumnya juga sangat tegak, tidak akan berubah. Yang disampaikan mengenai sejarah juga tidak ditambahi, tidak dikurangi. Semuanya sesuai dengan data dan fakta yang ada. Misalnya Al-Quran meluruskan fakta sejarah tentang kenabian Nabiullah Isa alaihissalam yang diklaim dengan peradaban, ada klaim kiri, ada klaim kanan. Klaim kiri yang mengatakan bahwasanya Isa itu anak zina atau hasil dari perbuatan zina. Sementara klaim kanan mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Ini klaim-klaim yang ada dalam peradaban, yang ada dalam fakta sejarah. Kemudian apa? Quran itu menunjukkan dengan sangat presisi, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan datanya. Maka Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dijadikan apa? Umat wasata, umat yang jadi tengah-tengah, penengah. Penengah itu artinya jadi wasit. Umat wasato, umat yang jadi wasit. Wasit itu ya butuh ilmu, butuh pemahaman, sehingga ketika menghakimi, ketika memberikan penghakiman, pengadilan, dia bisa mengadili dengan keadilan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan data dan faktanya. Maka Quran ini menunjukkan tentang peristiwa atau kejadian Nabiullah Isa alaihissalam itu sangat presisi. Jadi Quran katakan bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam itu hanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian klaim-klaim tadi akhirnya dijawab oleh Quran dengan jawaban yang sangat cerdas. Ini Quran di antara meluruskan fakta-fakta sejarah. Jadi sekali lagi sifatnya Quran adalah qayyimah. Juga liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Quran juga memberikan peringatan ba'syan syadidan terhadap siksa yang sangat pedih. Milladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang kemudian mengingkari, didatangkan logika, didatangkan hujjah, didatangkan Al-Qur'anul Karim, ditolak, maka dia diberikan peringatan. Kalau kalian masih menolak kebenaran, maka ada ba'syan syadidah, siksa yang sangat pedih. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Yasin, Daraballahu mathalan, Daraballahu wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kata Allah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, wadrib, dan telah membuat lahum bagi mereka masalah, satu perumpamaan, satu pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang disampaikan oleh Allah? Ashabul qaryah, satu fakta sejarah yang pernah terjadi di Ashabul qaryah, satu penduduk yang disebut sebagai daerah Antiokhia. Jadi penduduk Antiokhia itu dulu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan utusan yang dimaksud, kata para ahli tafsir, ini adalah
murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Diutus muridnya Nabi Isa itu 2 orang untuk menjadi pendakwah di Antioquia. Jadi waktu lahum masalan ashabal qaryah ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihi husnain, ketika diutus 2 orang. Fakadzabuhuma, maka 2 orang utusan pendakwah ini didustakan oleh mereka penduduk Antioquia. Fa'azzazna bisalisin, diutus lagi yang ketiga, sama. Mereka itu dibully, mereka itu dicaci, mereka itu didustakan, bahkan rencana untuk dibunuh oleh penduduk Antioquia. Maka ada satu orang yang ini luar biasa. Dia bukan siapa-siapa, tetapi punya hero semangat membackup para pendakwah. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita bukan pendakwah, bukan seorang yang menjadi juru dakwah, tapi kita bisa menjadi orang yang membackup dakwah. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi ketika pendakwah ini dalam ancaman, dalam bahaya pembunuhan oleh kaum Antioquia, wajah min aqsal madinah, maka datang dari pelosok pinggiran kota rajulun, yaitu seseorang yas'a yang berjalan secara cepat. Karena apa? Karena kalau nggak cepat-cepat, dia para pendakwah ini pasti akan dibunuh oleh penduduk Antioquia. Maka dia datang bergegas untuk menyelamatkan pendakwah ini. Karena yang datang rajulun dari pelosok yang jauh di tepian kota ini namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar itu bukan siapa-siapa, dijelaskan di dalam kitab tafsir. Dia pekerjaannya adalah sangat kasar atau pekerja kasar. Tiap harinya adalah penenun kain, yang tentu penghasilannya tidak seberapa. Secara fisikali juga beliau punya penyakit lepra, penyakit yang menaun di kulit beliau. Tetapi disifati dalam sejarah itu yatasaddaq binisbi min kasbihi. Habibun Najjar ini luar biasa. Meskipun pekerjaannya kasar, dia juga secara fisik punya kekurangan dalam kesehatannya, tapi yatasaddaq binisbi kasbihi. Setiap kali dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya, separuh itu disedekahkan. Ini diantara yang luar biasa dari Habibun Najjar. Bahkan bukan hanya itu, dia menyelamatkan para pendakwah dari bahaya pembunuhan kaum Antioquia. Ini namanya Habibun Najjar. Maka karena luar biasanya apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Habibun Najjar, bahkan Allah pun mencatat di dalam tinta emas Al-Quran yang sampai sekarang sejarahnya terus dibaca. Meskipun kadang-kadang kita membaca surat Yasin nggak paham baca ini, ada cerita yang luar biasa. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini kalau kita tahu kronologi, terus setting ceritanya, terus isi ceritanya, kita bisa nangis sendiri ketika setiap kali membaca surat Yasin. Ya Allah, orang biasa, pekerja kasar, setiap harinya mendapatkan upah dan separuh di atas sedekah binisbi kasbihi. Dan juga perjuangannya, meskipun beliau bukan pendakwah, bukan ustadz, bukan kiai, juga bukan seorang nabi, tetapi ketika ada pendakwah yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan agama dalam bahaya pembunuhan, bahkan bahaya pembunuhan, dia orang yang pertama. Ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia orang pertama yang jalan dengan cepat dalam rangka menyelamatkan para pendakwah. Ini
harus menjadi semangat kita. Kita bukan pendakwah, tapi punya semangat membackup para pendakwah dari bahaya-bahaya. Karena kalau bukan kita, siapa? Maka ini yang dicatat dan diangkat di dalam sejarah Al-Quran Karim. Dan sejarahnya ini presisi, disampaikan dengan cara lugas, dengan cara yang jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi liyunzira ba'san syadida, di antara tujuan dan fungsi Al-Quran memberi peringatan akan adanya siksa yang sangat keras billadunhu, dari sisi Allah. Jadi memberikan peringatan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat imbang. Setelah memberikan kabar peringatan, kabar yang buruk, Allah juga memberikan kabar yang baik. Wa basyiril mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Allah kasih kabar gembira kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Kata Allah, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang tiap harinya itu amalnya baik terus. Yang tiap hari itu ketika beramal, berbuat, tidak ada yang merugikan orang lain. Namanya alladzina ya'maluna shalihat. Amalnya itu baik. Dia punya lisannya yang keluar adalah kalimat yang baik. Ketika dia memandang, pandangannya adalah pandangan yang menyejukkan. Ketika dia punya pikirannya itu yang memberikan manfaat, kemajuan, baik dirinya, keluarga maupun orang lain. Jadi bukan termasuk orang-orang yang destruktif, orang yang sukanya kemudian cari-cari masalah, yang enggak ada masalah dicari-cari masalahnya, yang kemudian memang masalah dibesar-besarkan. Harusnya kalaupun ada masalah, kewajiban manusia, kewajiban umat Islam itu adalah menutupi aib, menutupi kesalahan dari kesalahan-kesalahan orang lain, kecuali dalam ranah hukum. Kalau dalam ranah hukum sudah masuk ke meja hijau, boleh kita baru. Tapi sebelum masuk ke ranah hukum, ke ranah meja hijau, wajib bagi kita untuk menutupinya. Ini adalah ciri orang Muslim. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang hakiki adalah orang yang ketika Muslim yang lain itu merasa nyaman dari lisan dan tangannya. Jadi orang lain itu berbebas terhadap kejailan lisan kita, dari kejailan tangan kita. Bahkan kalau saudara kita ada aibnya, kemudian kita tutupi, Nabi kasih reward, kasih hadiah luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kejelekan, aib saudara muslimnya, maka nanti di akhirat kejelekannya, aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita enggak. Kita punya lisan, ada masalah sedikit malah dibesar-besarkan. Bahkan enggak ada masalah juga dicari masalahnya. Nah, ini tentu harus kita jauhi, karena sifatnya orang yang beriman dalam Al-Quran adalah alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang tiap amalnya itu sholihat terus, sholih, baik terus. Tentu baik dalam kacamata syariat, sebab baik ini macam-macam. Ada baik individual. Baik individual itu baik yang egois, yang menurut kita baik itu ya baik. Pokoknya menurut aku apik. Ini namanya baik yang egois. Ada yang namanya baik demokrasi. Asal orang banyak mengatakan baik, ya dianggap baik, meskipun itu secara syariat tidak baik. Nah,
Nah, kebaikan yang paling utama yang hakiki adalah kebaikan yang menurut standar syariat, standar Quran, standar tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu yang dimaksud amal sholih ini adalah amal yang baik yang menurut standar Al-Quran, tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kebaikan yang menurut orang banyak baik. Ya kalau menurut orang banyak baik, kok pas dengan syariat, ya boleh. Itu tentu baik. Kebaikan individual pun kalau pas baik atau sama dengan yang dikehendaki syariat, itu juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kebenaran demokrasi atau kebenaran orang banyak yang menyalahi syariat, ya tetap harus ditolak. Kebenaran individu, apalagi individu yang hanya pokoknya menurut aku apa ya apa, nah ini susah. Jadi harus standar yang namanya alladzina ya'maluna sholihat adalah standar syariat, standar Al-Quran, standar sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna lahum ajran hasanah, dan bagi mereka yang senantiasa beramal amal baik terus, bagi mereka dikasih reward ajran, pahala hasanah yang baik. Jadi ini tentu semangat kita dalam beribadah, dalam berkompetisi kebaikan dimanapun kita punya lisan, kita berkompetisi dengan lisan yang baik. Ayo ngomong sama-sama ngomong, bicara sama-sama bicara. Nah, kalau bicaranya enak kan malah dapat poin plus. Wong sama-sama mengeluarkan energi mengucapkan satu kalimat, dua kalimat. Daripada yang jelek kan lebih baik yang diucapkan kalimat yang baik. Jadi samping baiknya itu kembali kepada kita, juga baik juga untuk yang mendengarkan. Karena Al-Quran mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, pasti kebaikan itu nggak akan kemana-mana kecuali akan balik kepada dirinya. Wa in asa'tum falaha, dan kejelekan pun sama. Kejelekan nggak akan balik kecuali kepada pelakunya. Ini rumus, nggak akan keliru. Jadi baik yang akan kembali kepada orang yang berbuat baik, kejelekan pun akan balik mantul kepada orang yang melakukan. Ini rumus yang pasti, nggak akan ada. Makanya daripada ngomong yang jelek kemudian akan balik lagi, kan enaknya ngomong yang baik, pasti balikannya juga akan mantul ke kita. Seperti cermin ketika kitanya ada belepotan, ya pasti gambarnya belepotan. Ketika cerminnya kemudian wajah kita itu wajah yang seger, wajah yang enak dipandang, maka pantulannya juga akan sama. Maka rumusnya Quran itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'u falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik kepada dirimu, dan jika kamu itu berbuat jelek, maka kejelekannya pun akan mantul balik lagi kepada pelaku. Jadi kalau kita lihat rumus ini, rumus yang pasti ini, kita kayaknya eman-eman kalau ngomong jelek. Ya Allah, ngapain ngomong jelek? Berarti ngomongi jelek untuk dirinya sendiri. Nah, lebih baik kan sama-sama mengeluarkan energi, sama-sama berkata, lebih baik ucapkan kalimat yang baik. Karena apa? Ucapan yang baik itu akan balik kepada kita sendiri yang mau mengucapkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan jadi tambahan pemahaman dan mengingatkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu